wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Amin ya rabbal alamin. Yang kami Amin. hormati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melanjutkan, insya Allah akan melanjutkan kuliah kita, kuliah studi Islam angkatan kelima. Ini adalah pertemuan yang ke-20 dari 24 pertemuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah tema kita pada sore hari ini adalah metode mendidik anak yang berpengaruh, ya. Ini materi kita ambil dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, karangan Dr. Abdullah Nasih Ulwan, hafizahullahu taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa saja metode mendidik anak yang berpengaruh? Ada 5 metode mendidik anak yang berpengaruh yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan, ya, dalam kitabnya. Yang pertama adalah mendidik dengan tauladan, mendidik dengan tauladan atau uswah. Yang kedua adalah mendidik dengan kebiasaan, dengan membiasakan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga adalah mendidik dengan nasihat, ya, dengan memberi nasihat-nasihat. Yang keempat mendidik dengan perhatian, dan yang kelima mendidik dengan hukuman. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama metode mendidik anak adalah dengan teladan. Sering kita mendengar bahwa, ya, lisanul hal aqwa min lisanil maqal, bahwa lisan perbuatan itu lebih berpengaruh daripada lisan ucapan, ya. Orang itu cenderung mencontoh, meniru daripada mendengarkan, ya, atau menyimak. Ketika diperintah A dilarang B atau dilarang B, orang itu cenderung tidak mau mengikuti, tidak mau menaati, tetapi lebih menaati kepada, ya, tauladan atau apa yang dilihat, ya, akan terpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau baik maka dia akan menjadi baik, kalau buruk maka akan menjadi buruk. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita semuanya dan menjadikan nabinya sebagai suri tauladan, ya, agar kita mudah dalam eh, kita mudah dalam menjadi orang baik, ya. Menjadi orang baik itu bagaimana sih? Ya, Allah tidak hanya memberikan materi, teori-teori, tetapi memberikan contoh secara langsung, ya, gambaran real, ya, manusia yang terbaik yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita ingin menjadi manusia yang terbaik, ya, maka pelajarilah suri tauladan dari beliau, pelajarilah kehidupan sirah dari beliau, tutur katanya ataupun perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik, ya, contoh yang baik, ya, yang bagi kalian yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin memiliki anak yang baik, orang tuanya juga harus baik, ya. Kalau kita ingin memiliki anak yang rajin sholat, orang tuanya harus rajin sholat. Kalau kita ingin anak kita rajin mengaji, orang tuanya harus rajin mengaji, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitupun kalau kita tidak mau merubah kelakuan kita, perbuatan kita yang buruk-buruk, maka ya anak akan mencontoh kita, cenderung seperti itu, ya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, seperti itu. Nah, yang perlu kita contohkan kepada anak kita adalah sifat zuhud, ya. Penting sekali dari kecil anak kita dibiasakan hidup sederhana. Ya, jangan terlalu dimanjakan, jangan terlalu dimewahkan dalam masalah kehidupan, baik makanan, pakaian, tempat tinggal atau apa, ya, sehingga dia akan lebih survive dalam mengarungi kehidupan, gitu. Ya, zuhud, ya, penting sekali dari semenjak kecil sehingga tidak manja, sehingga nanti ketika dewasa dia pun, ya, akan hidup dengan sederhana, akan hidup dengan dengan hidup dengan selalu survive dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Yang kedua adalah menanamkan sifat pemaaf. Ya, anak kita kalau ingin jadi anak pemaaf, maka orang tua harus sering memaafkan kepada anak. Anak kita semua berbuat salah, ya, kita maafkan dan ajarkan dia untuk meminta maaf. Ya, ketika anak kita salah, minta anak kita untuk minta maaf. Ayo minta maaf, begitu. Begitupun ketika kita salah, kita harus minta maaf kepada anak kita, walaupun anak kita sendiri kita harus minta maaf, begitu. Dan ketika anak kita minta maaf, ya kita dengan tulus, dengan ikhlas, dengan senang, ya, memaafkan anak kita, bahkan memberikan apresiasi kepada anak kita. Ini adalah pemaaf, sehingga nanti ketika dewasa anak kita pun menjadi orang yang pemaaf, begitu, tidak anak yang pendendam atau pemarah. Yang ketiga adalah peduli dan penyayang, ya. Anak kita kalau ingin menjadi peduli, ya kita juga harus mencontohkan ketika sedang di luar, ya, bertemu dengan pengemis, kita kasih kalau bisa anak kita yang ngasih, kita kasih uang, anak kita yang memberi, begitu, ya. Begitupun ya ketika ada santunan, anak kita ikut, ya, agar tertanam dari sejak kecil, ya, anak kita dengan sifat peduli dan sifat penyayang kepada adik-adiknya atau kepada kakaknya atau kepada keluarganya siapapun. Tanamkan untuk sifat penyayang, sifat memberi kepada orang lain, ya. Ya, agar apa? Terbiasa. Nah, ya, orang tua juga memberikan teladan seperti itu. Kemudian yang keempat, ahli ibadah, ya. Kalau kita ingin memiliki anak yang ahli ibadah, ya orang tuanya harus ahli ibadah, ya, rajin berzikir, rajin sholat, membaca Al-Quran, rajin dibawa ke majelis ilmu, ya, atau ke masjid, musola. Ini salah satu ikhtiar kita agar menjadikan anak kita ahli ibadah, begitu. Jangan orang tuanya saja yang soleh, jangan orang tuanya saja yang ngaji, anaknya kemudian dibiarkan begitu saja. Kemudian yang keempat adalah pemberani. Anak kita harus ditanamkan sifat pemberani, ya. Di antaranya jangan dikasih tontonan-tontonan yang menakutkan, ya. Biasakan anak kita tontonan yang mendidik, ya. Jangan berikan tontonan horor, ya. Karena itu secara tidak langsung akan menjatuhkan mental anak kita sehingga menjadi penakut, gitu. Kemudian ajarkan anak kita untuk berani tampil di depan, gitu, ya, untuk berinteraksi dengan orang lain, begitu. Kemudian yang keenam adalah ajarkan sifat penyabar. Ya, orang tua harus sabar. Ya, pasti ada banyak ujian-ujian dari anak, ya. Anak menangis, anak marah, anak teriak, anak memberontak dan lain sebagainya. Nah,
Orang tua harus belajar bersabar agar nanti anak kita juga bersabar. Kalau orang tua kemudian sama-sama teriak, sama-sama menjerit, sama-sama marah ya, nanti anak kita pun mengikut ya, mengikut seperti apa yang kita lakukan. Kemudian terakhir biasakan jujur, jangan membohongi ketika kita menjanjikan sesuatu ya, maka harus ditepati ya. Umpama anak kita, kamu nanti kalau bangun pagi nanti Abi kasih jajan gitu ya. Ketika dia bangun pagi kasih, betul-betul kasih. Jangan kita ingkar janji begitu. Kalau kita sudah tidak jujur kepada anak kita pun menganggap bahwa ya tidak jujur itu enggak apa-apa, orang tua saya saja tidak jujur. Dan sifat-sifat yang lainnya yang sangat banyak sekali yang tidak bisa kami tuliskan satu persatu ya, yang perlu kita contohkan, kita tunjukkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang baik, yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, metode mendidik yang kedua adalah mendidik dengan kebiasaan. Ya, ketika ingin anak kita menjadi anak ahli ibadah contohnya ya, maka tidak cukup mencontohkan sekali dua kali saja, tetapi harus dibiasakan. Ya, setiap habis maghrib anak-anak ayo matikan semua alat elektroniknya, TV, HP dan semuanya. Pokoknya tidak boleh ada yang pegang HP, tidak ada yang nonton TV. Semuanya harus mengaji ya. Maghrib mengaji seperti itu. Nah, harus dibiasakan setiap hari seperti itu. Atau harus bangun pagi kemudian sholat subuh. Itu harus dibiasakan agar menjadi jadwal rutinan setiap hari, sehingga anak kita itu terdidik dengan pendidikan yang baik, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti itu ya. Makanya anak kita hati-hati ketika dia bergaul dengan teman yang tidak baik, punya lingkungan yang tidak baik ya, sehingga terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, terbiasa mendengar ucapan-ucapan kotor ya, kata-kata hewan ya, kata-kata pun binatang. Ini jangan terbiasa ya dengan mendengar seperti itu, karena walaupun cuma mendengar tapi suatu ketika anak kita akan mengucapkan kalimat seperti itu gitu ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu di atas agama sahabatnya, maksudnya di atas kebiasaan sahabatnya. Dia akan mengikut tergantung bagaimana kebiasaan sahabatnya. Sahabatnya baik, ya ikut baik insya Allah. Hendaklah seseorang dari kalian melihat siapa yang hendak dijadikan sahabat. Maka di sini kita harus harus selektif dalam memilih siapa yang menjadi sahabat kita. Begitu ya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar. Dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisalin." Adablah atau didiklah anak kalian dengan tiga perkara. Yang pertama adalah hubbu nabiyyikum, cinta terhadap nabi kalian. Ini sangat penting sekali. Anak kita itu dari kecil sudah ditanamkan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini banyak rahasianya ya. Anak-anak kita kalau dari kecil sudah ditanamkan cinta kepada nabinya, yaitu akan tumbuh menjadi orang yang baik insya Allah. Nah, bagaimana caranya? Dengan mendengarkan sholawat ya. Sekarang sudah banyak di YouTube atau di mana ya, TV atau TV jarang sih ya. Banyak di video-video anak-anak kecil yang bersolawat, itu bisa menarik anak kita agar suka dengan solawat, sehingga kemudian sedikit-sedikit dikenalkan dengan sosok nabinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, ini perintah dari Allah. Karena kita kalau cinta dengan Nabi, insya Allah akan dikumpulkan dengan Nabi di surga.
gitu ya. Kalau kita mengandalkan amal soleh kita mungkin belum bisa kita dijadikan sebagai bekal untuk surga. Tetapi dengan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Insya Allah akan mengantarkan kita kepada surganya. Wahubu ahli baitihi, yang kedua, tanamkan cinta kepada ahli baitnya, kepada keluarganya, kepada para habaib. Ya, makanya kalau bisa ya kita bawa kepada para habaib, minta doanya, minta berkahnya, gitu ya, minta nasihatnya, gitu, kepada para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa qiraatul Quran, kemudian biasakan didiklah anak kita untuk membaca Al-Quran, gitu ya. Kalaupun mungkin kita sibuk, kita tidak bisa mendidiknya, tetapi dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran yang akan menjaga anak kita. Ya, Al-Quran ini akan mendidik mental anak kita dan akhlaknya. Ya, fa inna hamalatal Quran fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh. Karena sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran atau menjunjung tinggi Al-Quran, mereka akan berada di bawah naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya, ya. Ma'ambiyaihi wa asfiyaihi, bersama nabi-nabi Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah metode yang kedua, mendidik dengan kebiasaan. Dan akhlak itu bisa dirubah ya. Akhlak manusia itu sebejat apapun akhlak manusia, ya, itu bisa dirubah, terutama ketika masih kecil itu bisa ya, lebih mudah ketika masih kecil. Makanya kalau bisa kita masukkan ke pesantren ya, atau kita masukkan ke Islamic boarding school begitu, agar lingkungannya lingkungan Islami, akan terpengaruh dengan akhlak-akhlak yang baik di lingkungan pesantren. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya, yaitu mensucikan akhlak itu. Ya, artinya meluruskan akhlak itu, merubah akhlak itu menjadi akhlak yang baik begitu. Wa qad khama man dassaha, dan celakalah orang yang mengotorinya, ya, yang biarkan akhlak itu terkotori, terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang buruk ya, menonton hal-hal yang buruk, mendengarkan hal-hal yang buruk ya, ucapan-ucapan kotor gitu. Walaupun ketika itu belum terpengaruh langsung, tetapi sudah merekam, anak kita itu sudah merekam ya, pernah mendengar kata-kata kotor gitu. Walaupun ketika itu dia belum mengucapkan, tapi kelak ya bisa nanti akan mengucapkan kalimat-kalimat kotor tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi." Ya, setiap maulud, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, ya, dalam kondisi suci. Manusia atau bayi itu sebenarnya dalam kondisi suci. Nah, ketika suci itu berarti kan belum terpengaruh dengan sifat-sifat kotor seperti baju yang masih suci, masih murni. Nah, kemudian orang tuanya inilah yang akan mencetak, yang akan mewarnai. Mau dikasih warna apa anaknya ya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Kalau orang tuanya Yahudi ya nanti akan mewarnai dengan warna Yahudi. Kalau Nasrani maka akan mewarnainya dengan warna Nasrani. Kalau Majusi maka mewarnainya dengan Majusi ya. Kalau Islam ya mewarnainya dengan Islam gitu. Tergantung kita mau mencetak anak kita menjadi apa. 3 proses perbaikan ya. Proses perbaikan itu pertama mengaitkan dengan akidah ya. Yaitu dengan cara mengenalkan Allah dan sifat-sifatnya ya. Sekarang sudah banyak buku-buku yang baik ya sebagai bacaan buat anak kita. Kita membacakan kepada anak kita karena belum bisa membaca mereka ya. Tentang akidah itu sudah banyak di toko-toko ya, mengenalkan Allah, sifat-sifat Allah ya, siapa itu Allah. Kemudian yang kedua mengemukakan alasan dan hakikat keburukan ya. Terkadang anak bertanya, kenapa ini nggak boleh, kenapa kita harus sholat, kenapa tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, perlu anak itu diberikan alasan atau diberikan penjelasan ya, kenapa seperti itu yang masuk akal sehingga dia meninggalkan sesuatu benar-benar dengan mantap, dengan yakin. Yang ketiga mengubah lingkungannya. Kalau kita ingin merubah
anak kita menjadi yang lebih baik, ya mungkin lingkungannya kurang baik, maka perlu mengubah lingkungan kita ya. Rasulullah saja untuk merubah ya akhlak para sahabat, yaitu perlu hijrah ke Madinah ya, karena lingkungannya di sana lebih lebih baik gitu. Nah, kita juga kalau memang diperlukan ya perlu hijrah, atau mungkin sekolahnya kurang baik maka perlu pindah sekolah yang lebih baik gitu. Yang ketiga, mendidik dengan nasihat. Ya, nasihat ini sangat penting sekali. Ya, orang tua memberi nasihat ini sangat penting sekali. Atau guru ya memberi nasihat kepada anak-anak ini sangat penting sekali. Karena anak itu masih kosong ya, belum paham ini, belum paham itu, belum tahu yang baik, belum tahu yang buruk. Maka yang lebih tahu orang tua ya harus memberitahu kepada anak kita, menasehati begitu ya. Nah, terkadang anak melakukan keburukan karena tidak tahu ya, karena tidak tahu. Atau mungkin karena sudah tahu tetapi mungkin bandel ya, tetap terus dikasih nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 13, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi nasihat atau pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelaliman yang sangat besar ya. Di sini Lukman ketika memberi nasihat pun dengan sangat lembut ya, memanggil anaknya dengan kata ya bunaya, artinya itu wahai anakku sayang. Ya, perlu kita memanggil anak kita dengan panggilan-panggilan sayang. Ketika menyampaikan nasihat jangan dalam kondisi marah-marah, tetapi dengan kondisi lembut, penuh sayang, dipeluk ya, kalau kemudian dilihat matanya begitu, sehingga anak kita itu merasa diri kita sayang kepada dia. Ketika kita menasehati bukan karena benci, bukan karena kita marah, tapi menginginkan kebaikan kepada dia dan mencintai dia. Nah, metode menyampaikan nasihat, banyak sekali metode menyampaikan nasihat ya. Bisa pertama dengan cara berkisah ya. Kita belikan buku-buku ya yang menceritakan tentang kisah-kisah untuk anak-anak. Kemudian kita tarik pelajaran penting dari kisah tersebut. Nah, ini lebih berpengaruh ya daripada menasehati langsung begitu. Kemudian selanjutnya metode berdialog atau tanya jawab. Ya, boleh kita untuk bertanya kepada anak kita, berdialog, kasih kesempatan bertanya kepada anak kita, mungkin dia punya pertanyaan-pertanyaan yang belum dia dapatkan jawabannya. Berdialog agar anak kita itu terpancing ya daya berpikirnya. Ketiga, membuat nasihat, memulai nasihat dengan sumpah ya. Terkadang butuh penegasan kepada anak kita. Ya, wallahi ini adalah baik bagimu. Wallahi saya sangat mencintai kamu wahai anakku begitu. Baru setelah itu menyampaikan nasihat kita. Nah, ketika memang butuh perhatian ya. Artinya anak kita mungkin terlalu bandel, nah perlu kita bersumpah terlebih dahulu. Yang keempat, menyisipkan canda dan dalam nasihat. Ya, nasihat tidak melulu dalam kondisi serius ya, dalam kondisi tegang, tetapi nasihat ya boleh dalam kondisi sedang bercanda, sedang bergurau gitu. 5, mengatur tempo nasihat ya. Jangan terlalu sering, kalau bisa dijeda agar tidak bosan. Yang keenam, menarik perhatian pendengar. Bagaimana cara menariknya, dengan cara berkisahkah atau dengan cara bagaimana? 7, menyampaikan nasihat dengan memberi contoh. Dicontohkan ini ya, kita melakukan ini, memberi orang ya, kita berderma, berdonasi. Kemudian kita kasih nasihat. Wahai nak, harta ini akan kita bawa nanti di akhirat. Harta inilah yang akan menyelamatkan kita. Ini tabungan kita di akhirat begitu. Kemudian memberi nasihat dengan peragaan tangan ya. Tangan kita boleh bergerak-gerak ya, karena anak itu cenderung suka bergerak motorik ya. Jangan cuma mulut kita saja. Kemudian menyampaikan nasihat dengan peraga gambar. Gambar juga boleh kita gambarkan ya, atau biasanya kita kasih buku yang bergambar ya. Ada komik yang Islami, nah, atau buku yang
Rata-rata buku anak itu bergambar ya, tulisannya sedikit. Nah, ini bagus sekali. 10 menyampaikan nasihat dengan praktek, ya, langsung dipraktekkan. 11 menyampaikan nasihat dengan memanfaatkan momen. Ya, contohnya ada kejadian tertentu. Nah, itu kesempatan agar kita menyampaikan nasihat kepada anak kita. Seumpama ketika sedang melayat, kita sampaikan nasihat. Itu biasanya lebih mengena begitu ya. Bahkan kepada orang tua pun seperti itu. Ya, ketika sedang melayat kita sampaikan nasihat ketika itu bahwa kita juga nanti akan sama seperti dia akan dikubur begitu. Yang terakhir menyampaikan nasihat yang paling penting ini. Ketika menyampaikan nasihat pilihlah nasihat-nasihat yang paling paling penting. 4 mendidik dengan perhatian atau pengawasan ya. Orang tua ini juga harus atau perlu untuk mengawasi dan memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Anak itu adalah amanah dari Allah. Anak itu adalah investasi akhirat kita ya. Karena ketika kita sudah meninggal ya, ya anak kita itu kalau melakukan ibadah-ibadah yang kita ajari, maka kita dapat pahalanya terus walaupun kita sudah meninggal. Makanya anak itu investasi akhirat ya. Apalagi kalau anak kita soleh soleha, ya setelah meninggal anak kita baca Al-Quran, anak kita sholat, anak kita puasa, kita ngaji, semuanya karena didikan kita. Nah itu kita gratis dapat pahala ya dari mereka begitu walaupun kita sudah meninggal. Makanya dari situlah ya kita perlu untuk mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya begitu. Memperhatikan pendidikannya kalau ada hal-hal yang sudah mulai kurang wajar segera untuk diperbaiki begitu. Jangan sampai terlalu jauh rusaknya, parahnya sehingga sulit untuk diperbaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati para sahabatnya yang ketika itu ada yang duduk-duduk di samping jalan. Kemudian Rasulullah menegur para sahabatnya. Hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat berkata, kami tidak dapat meninggalkannya karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap ya. Seperti zaman sekarang. Rasulullah bersabda, jika kalian enggan meninggalkan bermajlis di jalan, maka berilah hak jalan ya. Kalau kalian masih tetap duduk-duduk di samping jalan, maka harus memenuhi hak-hak jalan. Apa itu hak-hak jalan itu? Beliau menjawab menundukkan pandangan. Ketika di jalan, jangan melihat yang lawan jenis ya, menghilangkan gangguan. Kalau di jalan ada batu atau ada paku ya, harus disingkirkan, memberikan salam atau menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bisa nggak melakukan hak itu? Nah, kalau nggak bisa ya udah tidak perlu duduk-duduk di jalan. Kemudian yang kelima mendidik dengan hukuman ya. Boleh ya ketika anak terlalu bandel sudah berkali-kali dikasih nasihat dengan lembut ya, dengan pelan-pelan, dengan bertahap, tetapi ternyata tetap saja ya. Maka boleh mendidik anak kita dengan hukuman. Ya, dan Islam juga mengakui adanya hukuman, makanya ada hudud. Ya, dalam Islam itu ada hudud. Hudud itu hukuman yang secara pasti yang ditetapkan oleh Allah atau Rasulullah ya kepada perilaku perbuatan dosa tertentu ya, terutama dosa besar seperti mencuri, maka ada hududnya, hududnya itu dipotong tangannya. Berzina ada hududnya yaitu dirajam sampai meninggal, membunuh, hukumnya dikisos, dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam pun boleh ya ketika anak kita melanggar, maka kita boleh menghukumnya, tetapi dengan hukuman yang sewajarnya, jangan terlalu berlebihan ya. Dan tentu hukuman tersebut diberikan setelah sudah diberi nasihat, sudah diberikan peringatan ya, terus-menerus tetapi tetap melanggar. Nah, boleh setelah itu kemudian diberi hukuman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan tentang metode mendidik anak materi kita pada sore hari ini. Selanjutnya silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gimana Bu. Ustadz anaknya ini sudah besar Tad? Hah? SMP ke atas deh. Kalau anaknya sudah besar, SMP ke atas, cara menasehatinya bagaimana Ustadz? Ya, sama seperti masih kecil ya. Perlu tahapan-tahapan terlebih dahulu. Pertama kita dengan lembut, kita nasihati, kita fahamkan, kita eh, kasih ilmunya. Ini nggak boleh ya. Kalau tetap membangkang seperti itu, boleh kita kasih apa namanya punishment, kita kasih hukuman apa begitu ya. Boleh kita kasih hukuman seperti itu. Ya, begitu. Sebab dengan perkataan sudah, dengan perbuatan sudah, bilisan, bilhal udah segala macam contoh udah, tapi Hmm, belum diikutin apa yang aku ini kan gitu Ustadz. Apa yang aku contohkan belum diikutin, apa yang aku katakan belum juga diinin. Jadi begitu aja. ya Gimana? kalau kita sudah me, apa? Kalau kita sudah menasehati dengan lisan, dengan apa? Mencontohkan, sudah melakukan semua cara ya, tapi anak kita masih seperti itu ya udah serahkan sama Allah. Ya, Hmm, serahkan saja sama Allah. Kasih Itu. hudud. Mm-mm. kasihan Ustadz dia kalau dia ya Allah. Mm-mm. Aku ya, Dihukum lagi, Bu. dihukum aduh kasihan banget. Dihukum nggak dikasih duit, marah-marah ntar gimana gitu. Mm-mm. Kasih. Aduh. Semua metode yang tadi dicatat sama Ustadz ini ada berapa nih ya? Udah semua lakukan sama aku Ustadz. Iya. Ya Tapi kalau masih seperti itu ya keserahkan sama Allah. ya gitu aja ya. Mm-mm. Dan Allah yang memberikan nasihat, memberikan Mm-mm. hidayah. Iya. Mengenai zuhud tadi, Ustaz, bagaimana maksudnya, Ustaz? Ya zuhud itu tidak cinta dengan dunia. Kebalikannya hubud dunia. Ya. Ketika kita apa apa namanya mendidik anak kita dengan hidup sederhana, walaupun kita sanggup ya untuk memberikan A, B, C ya, tetapi jangan biasakan untuk memberikan kemewahan-kemewahan kepada anak, memanjakan anak ya sehingga dia tidak terbiasa dengan kehidupan yang sederhana gitu. Karena kalau dibiasakan seperti itu, khawatirnya ketika dia mendapatkan sesuatu yang apa yang ringan, bukan ringan ya, yang biasa dia tidak mau begitu. Itu sangat berbahaya nanti. Nanti kehidupan nanti akan menjadi cinta dunia, ya, akan menjadi cinta dunia. Akhirnya menjadi budaknya dunia seperti itu. Coba. Hmm. Ya, ada lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Pak. Ustaz, untuk apa nasihat dengan sumpah itu maksudnya contohnya gimana Ustaz ya? Saya belum paham nih. Ya, jadi maksudnya begini, ketika anak kita terlalu membandel ya, perlu tampakkan keseriusan kepada anak kita, ketegasan kepada kita, ya, dengan membawa-bawa nama Allah begitu. Itu boleh silakan, ya, agar anak kita juga tahu, paham bahwa orang tuanya itu sedang serius, bukan sedang main-main begitu. Ya, seperti itu. Mm-mm. Maksudnya dengan sumpahnya demi Allah gitu Iya, misalkan apa? demi Allah gitu. Demi Allah apa gitulah pokoknya. Maksudnya keseriusan, maksudnya itu keseriusan. Menunjukkan keseriusan kita gitu. Karena anak itu karena mungkin terlalu dekat dengan kita sehingga menganggap kita itu bercanda. Padahal ini serius begitu. Hmm, Mm-mm. pasti Ustaz. Ya sama-sama.
Silakan, ada lagi? Ustaz, satu lagi Ustaz. Mm-mm. Itu kan tadi dikatakan punishment itu hadiah bila anak kita tuh punya prestasi kan ya. Nah, saya mau tanyakan ini Ustaz. Kita membudayakan saweran gitu terhadap anak ketika dia setoran hafalan ayat pendek tertentu, kemudian dia itu hafal. Kita menyaweri dengan uang itu hukumnya seperti apa Ustaz ya? Oh ya, Apa boleh. menyalip atau Boleh, tidak? silakan. Boleh. Walaupun anak masih kecil itu mungkin belum lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Tapi nanti sambil jalan difahamkan tentang konsep pahala, tentang konsep dosa, tentang konsep surga, neraka, begitu. Ya, sambil jalan gitu. Sambil jalan. Jadi jangan terus dibiarkan saweran-saweran terus sampai dewasa seperti itu terus, jangan. Tetapi sambil sedikit demi sedikit fahamkan tentang konsep dosa, pahala, surga, neraka, begitu. Iya. Ya, intinya membolehkan, tidak dilarang oleh agama yang lain. Nggak apa-apa. Kita saja kalau kalau sedekah itu kan akan bertambah hartanya gitu kan. Kalau sedekah akan rizkinya akan diluaskan. Itu kan sebenarnya kan mirip seperti saweran. Allah ingin seolah-olah ingin memberikan hadiah di dunia begitu. Nah, tapi tidak lupa bahwa tujuan utamanya adalah ridhonya Allah gitu. Nah, terkadang manusia gitu, dia masih lemah imannya dengan Allah gitu. Jadi perlu bukti di dunia dulu, perlu cash-nya dulu gitu. Kadang seperti itu. Ya. Silakan, ada lagi? Cukup? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan kemanfaatan dalam ilmu kita, diberikan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.